ruwet, ruwet, ruwet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good evening to all netizen. Sebelum kami nyanyi, di sini kami beritahukan lirik dari lagu ini kami ambil dari beberapa komentar di video kami yang satu ini, dan kami rangkai menjadi satu buah lagu. Dan ini hasilnya. Ruwet, 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 Pak Wiwi bikin ruwet. Mumet, 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 Pak Wiwi bikin ruwet. 10 tahun hidup dalam kepalsuan. Ijazah palsu ternyata yang digunakan. Bohong lagi untuk menutupi bohong yang pertama kali. Bohong lagi untuk menutupi bohong yang kedua kali. Bohong lagi netizen kapan-kapan Wiwi berhenti. Diminta yang asli, kau malah bawa yang fotokopi. Ruwet, 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 Pak Wiwi bikin ruwet. Mumet, 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 Pak Wiwi bikin ruwet. 10 tahun hidup dalam kepalsuan. Ijazah palsu ternyata yang digunakan. Polisi cepat cari barang bukti. Jangan seperti Pak Polisi menutupi. Yang fotokopi bilang saja fotokopi. Jangan seakan itu dibilang yang asli. Rakyat sudah merasa muak dibohongin. Ijazah asli belum juga ditunjukin. Bapak polisi ini zaman sudah canggih. Anak TK pun sudah banyak pegang HP. Berita tentang ijazah palsu Pak Wiwi. Anak TK pun susah untuk dibohongi. Bohong lagi untuk menutupi bohong yang pertama kali. Bohong lagi untuk menutupi bohong yang kedua kali. Bohong lagi netizen kapan-kapan Wiwi berhenti. Diminta yang asli, kau malah bawa yang fotokopi. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Bersama saya di channel Indonesia 2045 atau Dines 2045. Ya, ini channel kita yang sama juga ya. Di sini kita akan bahas soal politik, pendidikan hingga budaya, yaitu soal ijazah palsu atau polemik ijazah Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia, yang gempar-gempornya, yang lagi gencar-gencarnya, yang lagi genting-gentingnya, dan mungkin sampai viral ke seluruh penjuru negeri, sampai-sampai sehingga ada ciptaan lagu yang teramat luar biasa dari adik kita, dari seorang anak SD, ya, menciptakan suatu karya lagu berdasarkan dan dikutip dari beberapa komentar-komentar yang sebelumnya mereka pernah upload video, mungkin di channel mereka juga ya. Dan ini luar biasa, merespon soal kasus ijazah palsu. Lalu kemudian ruwet, Pak Jokowi makin ruwet, Wiwi makin ruwet, berbohong ya, berbelit-belit, dan tadi juga sempat menyindir aparat kepolisian. Anak SD sudah pegang HP, apalagi tadi disampaikan kepada lagunya. Zaman sudah canggih,
Lalu kemudian rakyat sudah tidak bisa lagi dibohongi. Dan meskipun dari sebuah lagu, tentu ini sangat-sangat luar biasa. Ya. Mereka kepikiran. Kenapa sampai bisa kepikiran untuk menciptakan lagu seperti itu? Ya karena memang mereka atau adik-adik kita ini menyoroti apa yang terjadi saat-saat ini di Indonesia. Jadi kalau ini sampai didengar oleh Pak Jokowi, aduh saya nggak tahu. Rasa-rasanya kita malu. Malu dalam artian sampai anak kecil ikut loh menyuarakan lewat lagu yang mereka ciptakan. Jangan sampai ya, ini jangan sampai nanti lagu ini nggak bisa ditayangkan. Jangan sampai nanti lagu ini ada mungkin ya intimidasi dari pihak luar. Jangan buat lagu begitu. Atau mungkin adik-adik kita nanti ditakut-takuti dalam menciptakan suatu karya. Jadi mereka yang menciptakan lagu itu pun ya memang ya mereka melihat situasi ini, realita hidup yang kita jalani saat ini. Seperti apa kejadian-kejadian yang terjadi di Indonesia. Jadi nggak bisa disalahkan lagi. Dan saya rasa ketika ada mungkin semacam atau apapun itu, tapi semoga tidak terjadi, pasti rakyat akan selalu mendukung adik-adik kita ini. Saya yakin itu. Senantiasa mendukung. Meskipun mungkin ada yang nggak suka, ada yang suka, ada yang pro, ada yang kontra, tetapi kebanyakan saya rasa pasti dukung. Karena sembari bukan terkait lagu, tapi mereka bisa secerdas itu menciptakan lagu hanya lewat komentar dan juga kondisi situasi yang mereka rasakan saat ini, yang mereka lihat saat ini. Mereka bisa menciptakan karya yang luar biasa. Ya, dan semoga ke depan mereka bisa melanjutkan karya mereka, biar kelak nanti karirnya juga dalam dunia musisi ya, atau mungkin sebagai penyanyi atau apa ya bisa terwujud lah, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Nah tapi menarik memang sebetulnya bagaimana kita melihat polemik ijazah ini. Simpel saja sebetulnya bahwa Pak Jokowi legowo saja. Sebagai negarawan, ayo mari tunjukkan ijazah asli yang katanya lulusan dari UGM yang dipegang Pak Jokowi sekarang ini. Ya kemarin kebetulan saya nonton sampai full di acara Anius, acara Aiman Bijaksono. Ada Dr. Tifa, ada Bung Roy Suryo, ada kuasa hukumnya juga, dan kemudian dari pihaknya Pak Jokowi ya. Dr. Tifa menyatakan kemarin itu saya dengar bahwa apakah Pak Jokowi akan memenjarakan, rela melihat seorang ibu, seorang perempuan yang untuk mencari kebenaran di penjara. Tapi mereka ujung-ujungnya mengatakan bahwa saya nggak masalah di penjara, saya ridho, saya ikhlas, asalkan Pak Jokowi membuktikan, mengeluarkan, menunjukkan ijazah asli yang dipegang saat ini yang katanya lulusan dari UGM. Mereka sudah legowo, sudah ridho katanya, sudah ikhlas. Kalau seandainya pun mereka membuat gaduh, mencemarkan nama baik, menfitnah gitu ya, dan seandainya Pak Jokowi memang benar memiliki ijazah palsu, mereka sudah siap, sudah ridho, sudah ikhlas di penjara. Tapi dengan catatan tadi, tunjukkan selembar kertas ijazah itu. Ada beberapa, dua ya, saya dengarkan ada dua, Bambang Trimulyono dan Sugik Nur atau Gus Nur atau apa tuh, saya lupa namanya ya, saya minta maaf, saya lupa ya, kurang lebih itulah. Dua orang ini dipenjara atas soal ijazah yang memang ini bukan ijazah kuliah ya, tapi ijazah SD, SMP, SMA. Soal ijazah, tapi ijazahnya
belum ditunjukkan tapi sudah ada yang dipenjara. Bayangin sekelas pemimpin, sekelas kepala negara memenjarakan rakyatnya. Kan seperti itu yang saya dengarkan gitu ya. Jadi miris juga sebetulnya kalau ini bukan memihak, bukan membela kepada pihak-pihak manapun. Tapi kalau seandainya mereka-mereka yang berjuang untuk mencari kebenaran ini, untuk membantu masyarakat untuk mengungkap kebenaran yang sebetulnya, dipenjara, tapi selembar ijazah itu tak pernah muncul ke permukaan, ini sangat disayangkan sekali ya. Sangat disayangkan sekali. Sangat disayangkan sekali. Seandainya Roy Suryo CS di penjara karena mungkin ada bukti ini itu dan lain-lain lah, misalnya pencemaran nama baik, undang-undang ITE pasal berapa tadi itu banyak sekali disebutkan, tapi ijazah itu nggak keluar-keluar. Nggak ngerti lagi lah saya ya, betapa bobroknya negeri ini penegakan hukum. Padahal sebetulnya mereka menjalankan tugasnya sebagai peneliti gitu ya. Meskipun memang ada keributan, ada kegaduhan dan lain sebagainya, tetapi ya itu dia. Monggo sebagai negarawan ya, Pak Jokowi harus legowo menunjukkan itu. Namanya juga rakyat kan ingin mengetahui ijazah yang dimiliki oleh pemimpinnya dulu gitu ya. Apakah salah? Ya saya rasa nggak salah juga. Ada juga kan kemarin tuh penyampaian dari Rocky Gerung di acara ILC itu, saya dengar juga tuh semua. Luar biasa. Nanti kita upload juga di sini ya. Di sini saya coba ya baca komentar teman-teman kita ya. Ini sudah panjang sih videonya. Jokowi tak ada harganya di mata masyarakat, sampai-sampai anak SD pun tahu dan turut merespon kebohongan-kebohongan Jokowi. Mantap adik-adik SD ini yang sangat kritis menyentil kebohongan Jokowi. Anak-anak cantik, lagunya keren. Teruskan semangat kritikmu lewat lagu-lagu yang sangat bagus. Betul nak, betul. Dan kamu lebih sakti daripada Jokowi dan polisi, karena kamu masih di bawah umur, jadi kamu sakti. Meski anak SD tapi kreasinya sangat luar biasa. Biar muka terlihat deso tapi karyanya sangat menohok. Yang intelek dan yang terlihat orang besar tapi pikirannya nol besar. Anak-anak ini jauh lebih pintar dari para penjilat dan ternak Mulyono. Memang sangat mantap, hebat anak cerdas ini. Semoga Allah selalu melindungi orang yang berani dan jujur. Anak kecil aja tahu kalau presidennya dulu ijazahnya palsu. Dengar tuh Jokowi, anak bangsa Indonesia pintar. Jangan kamu udah sunat bohong terus. Jangan-jangan takut adik-adik ini kalau ada yang meributkan rakyat yang membelamu. Ini anak yang cerdas, masih peduli dengan keadaan saat ini. Anak cewek biasanya hanya peduli pada dirinya sendiri. Bocah pemberani. Salut. Oi Jokowi, nggak punya malu. Anak SD aja berani nunjukkan ijazah mereka. Tapi kalau kau memang aneh, disuruh nunjukkan ijazah aja sampai heboh sedunia. Banggalah kau ya, mendunia gara-gara pengecut menyembunyikan ijazah. Simpan aja tuh ijazah dan jangan salahkan orang-orang kalau menduga itu palsu. Kau berhak nggak menunjukkan ijazahmu dan semua orang juga berhak membilang itu palsu karena memang nggak pernah jelas kelihatan ijazahmu itu. Makanya Jokowi jangan dikatakan presiden ke-7, katakan Jokowi bangkai presiden pembohong pengkhianat. Cantik lagunya bro, sekolah kepolisian di Akpol UGM tapi nggak punya akhlak kalian. Sama anak SD yang punya nurani bro. Puji Tuhan, anak kita yang masih sekolah SD ini sangat diberkati oleh Tuhan demi kebenaran untuk keberlangsungan negeri kita tercinta. Agar berdiri kokoh, amin puji Tuhan, Tuhan menyertai kita semua. Ya luar biasa, memang saya sangat turut luar biasa sekali ya, apresiasi sangat sebesar-besarnya. Ya luar biasa, seorang anak masih punya, saya rasa ini gimana gitu ya saya menyebutkannya, pokoknya luar biasa lah ya. Kalau mungkin teman-teman punya pendapat lain, silahkan sampaikan komentar Anda di video ini. Itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.